Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kita kembali berjumpa pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 14 Oktober 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu yang begitu besar kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terkhusus pada pagi hari ini, kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Namun sebelum itu kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami hati untuk dapat memahami dengan baik, dan firman Tuhan ini kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23, firman Tuhan. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya
yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan selalu melakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-23. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema, jangan menyakiti hati Tuhan. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Penggalan lagu yang berjudul Jangan Sampai 3 Kali yang dipopulerkan oleh trio Ambisi mengingatkan kita bahwa manusia punya batas perasaan. Bagaimana dengan perasaan Tuhan melihat tingkah laku umatnya yang berkali-kali menyakitinya? Pada bagian ini kerajaan Israel runtuh karena kejahatan Hosea bin Eva yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama dengan seluruh Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dengan ikut serta dalam penyembahan seperti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka hidup sesuai yang mereka mau dan mengabaikan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mau mendengarkan perintah, bahkan semakin mengeraskan hati serta menolak ketetapan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa lain, orang Israel juga mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api.
melakukan tenung dan yang jahat, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Karena itu Tuhan murka dan menolak mereka. Karena orang Israel lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan orang Israel mungkin menjadi bagian dari gambaran kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Karena itu bertobatlah dan kembalilah kepadanya, dan janganlah menyakiti hati Tuhan dengan segala pelanggaran yang kita lakukan. Ingatlah bahwa dalam Kristus dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga kita pun dilayakkan untuk datang kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini untuk mengucap syukur atas segala kasih dan setiamu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup ini. Terkhusus pada pagi hari ini, kami mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang hendak mengingatkan kami untuk tidak menyakiti hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami jalani, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku hidup kami, supaya kami tetap berada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala kehidupan yang dijalani, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu, bahkan di dalam semua tugas tanggung jawab yang ditekuni saat ini. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah dari dalam ke semua itu berkat Tuhan dinyatakan. Kami tetap kuat, sehat, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa jikalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena tantangan, oleh karena kesulitan kehidupan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir untuk menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan, supaya dapat menjalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengucap syukur oleh karena berbagai berkat Tuhan yang dirasakan dalam hidup ini. Ada yang berulang tahun kelahiran: Yakobus Bororinggi, Theokrasius, Octavianus Timang, Kirei Tiffany Elifas. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, usaha, pekerjaan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu selalu memampukan jemaat-Mu untuk mengucap syukur dan selalu percaya bahwa kemurahan Tuhan itu nyata. Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di Toraja, Makassar, Papua, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami sangat percaya bahwa Engkau akan melawat. Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan Tuhan, Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau buka jalan
untuk setiap orang yang Tuhan pakai dalam mengenangani pandemi ini, supaya pada waktunya Tuhan, kondisi ini dapat tertangani dan kami semakin aman dalam beraktivitas. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.